Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 625. Yang tak disangka oleh tiga raja dewa dari sekte Tailai, Luo Xiu tidak membunuh mereka, mengingat bahwa sekte ini dulunya adalah rumah dari gurunya, Patriark Taiyun. Formasi besar sekte yang diwariskan oleh gurunya itu diambil oleh Luo Xiu dengan teknik rahasia, menyatu menjadi topeng hitam dengan kilau dingin. Topeng hitam ini bukan hanya sekadar perwujudan dari formasi besar tersebut, tetapi juga sebuah harta karun yang ditempa oleh Patriark Taiyun sepanjang hidupnya. Dengan mengenakan topeng ini, seseorang bisa memiliki kekuatan setara dengan Raja Dewa tingkat lanjut. Dengan bantuan tekanan dari formasi besar sekte, Luo Xiu mengumpulkan kekayaan dan sumber daya berlimpah dari gudang harta sekte Tailai. Meskipun ia tak membunuh para tetua sekte, ia mengambil banyak sumber daya, memahami bahwa jalur bela dirinya akan membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Sejak meninggalkan sekte Tailai, Luo Xiu mengenakan topeng hitam itu dan mulai dikenal sebagai Sura Bermuka Hitam, mengguncang seluruh alam bintang utara. Dalam beberapa waktu, rumor tentang Sura Bermuka Hitam tersebar luas. Seorang ahli berjubah hitam yang mengenakan topeng hitam, dengan kekuatan yang setara Raja Dewa tingkat lanjut. Luo Xiu kemudian tiba di Benteng Akhirat, sebuah kekuatan besar lainnya dengan hanya dua Raja Dewa pada tingkat awal. Namun, karena Patriark Akhirat telah tewas sebelumnya di tangannya, hanya tersisa satu Raja Dewa yang segera ditaklukkan Luo Xiu, dan gudang harta Benteng Akhirat pun diambil tanpa ampun. Dengan ini, Benteng Akhirat secara resmi terhapus dari catatan kekuatan besar. Selanjutnya, Sura Bermuka Hitam muncul di Sekte Vajra. Sekte ini terkenal dengan jalur bela diri yang fokus pada tubuh fisik, meskipun metode mereka jauh lebih lemah dibandingkan dengan teknik rahasia Luo Xiu yang membuka kekuatan titik energi tubuh. Setelah memahami teknik bela diri tubuh dari Sekte Vajra, Luo Xiu mulai menyadari bahwa hanya tubuh yang ditempa dengan rahasia titik energi tubuh yang sejati adalah tubuh Dewa Iblis. Para ahli lain yang mencapai tingkat tubuh Dewa Iblis dengan cara lain hanyalah Dewa Iblis palsu. Dalam Sekte Vajra, Luo Xiu mengalahkan seorang Raja Dewa ahli bela diri tubuh yang terkenal. Meskipun ia tidak membantai, Luo Xiu membunuh tetua yang pernah menyerangnya di kota Dewa Utara. Tak lama setelah itu, Luo Xiu tiba di luar gerbang Sekte Pedang Langit. Sekte ini dipimpin oleh tiga Raja Dewa, dengan salah satu tetua, seorang ahli pedang yang berada di peringkat ketiga dalam kekuatan di alam bintang utara, menjadi yang terkuat. Mengeluarkan yang kuminta, dan aku tidak akan membunuh siapapun, ujar Luo Xiu dengan tenang di balik topeng hitamnya. Ini adalah pernyataan yang sama seperti di Benteng Akhirat dan Sekte Vajra, tetapi kedua kekuatan tersebut menolak dan mengalami konsekuensi tragis. Apa yang kau inginkan? Tanya tetua pedang dengan suara berat, mengetahui bahwa kekuatan sebesar Benteng Akhirat dan Sekte Vajra tak sanggup menghalangi Sura Bermuka Hitam. Luo Xiu melemparkan sebuah batu giok yang jatuh di tangan tetua pedang tersebut. 100 miliar kristal dewa, 5.000 ramuan dewa tingkat 6, 2.000 ramuan dewa tingkat 7. Tetua pedang menarik napas panjang, jumlah itu cukup besar, namun bukan sesuatu yang tidak bisa dipenuhi oleh Sekte Pedang Langit. Permintaan Luo Xiu yang berjumlah 5.000 ramuan dewa tingkat 6 dan 3.000 ramuan dewa tingkat 7, hampir mengosongkan 70% kekayaan Sekte Pedang Langit. Harta yang dikumpulkan selama jutaan tahun akan habis, dan sekte tersebut memerlukan waktu yang sangat lama untuk pulih. Tetua pedang enggan memberikan semua yang diminta, menawarkan kompromi, namun Luo Xiu tetap tidak bergeming. Sikapnya semakin menekan, mengatakan bahwa kompromi sudah terlambat. Dengan ketenangan yang dingin, ia kembali mengeluarkan pedang besar berwarna 7 warna yang mampu merobek langit, menebas Sekte Pedang Langit hingga tanah sekte terbelah dua. Dalam serangan kedua ini, tetua tertinggi Sekte Pedang Langit, seorang Raja Dewa tahap ke-6, tidak bisa menahan serangan itu, bahkan setelah mengorbankan energi hidupnya. Pedang 7 warna menghantamnya, meninggalkannya mati seketika. Dengan kematiannya, inti ilahinya dan harta yang disimpannya jatuh ke tangan Luo Xiu, yang melihat dewa tersebut sebagai sumber yang berharga bagi peningkatan kekuatan makhluk kuno yang menyertainya, meskipun tidak lagi bermanfaat baginya. Setelah merampas sebagian besar kekayaan Sekte Pedang Langit, Luo Xiu beralih pandangan ke sasaran terakhir, Gunung Raja Suci, kekuatan utama alam bintang utara, tempat yang menjaga formasi teleportasi menuju alam dewa. Gunung Raja Suci, sebagai sekte tertua dan paling kuat, sering menguasai lebih dari setengah slot akses ke alam dewa setiap 100 tahun sekali, dan meskipun 4 sekte besar lainnya tidak setara, semua sekte menghormati supremasi mereka. Luo Xiu menyadari bahwa, untuk menantang mereka, ia harus memperkuat kekuatannya.
Tanpa penguasaan hukum lapisan keempat dan peningkatan keterampilan formasi ke tingkat ketujuh, ia hanya akan bisa bertahan dengan bantuan topeng hitamnya. Setelah meninggalkan Sekte Pedang Langit, ia mendengar rumor tentang peninggalan medan perang kuno yang dikatakan mengandung sisa-sisa kekuatan luar biasa. Ini menjadi tujuannya berikutnya, meninggalkan para tetua Sekte Pedang Langit yang tersisa dengan kemarahan terpendam. Bahkan, kelompok 9 iblis yang dipimpin oleh Yu Wuqiu, yang pernah bekerja sama dengannya, melihat dalam diri Sura bermuka hitam bayangan dari Luo Xiu yang mereka kenal sebelumnya, bahkan bertanya-tanya apakah Sura ini adalah Luo Xiu. Bersambung.